Biasanya itu adalah kontrak kerja kita selama 1 tahun. Disiplin tingkat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kiki dalam podcast Caraka, cerita inspiratif bersama Kemenang Kendal. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu sasaran kinerja pegawai atau SKP. Oleh karena itu sudah bersama kita semua di studio tercinta ini. Beliau adalah analis SDM aparatur kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, Bapak Haji Nur Khalid SSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas Kiki. Sehat Bapak nih? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya di podcast kita Bapak. Baik, Sobat Caraka dimanapun Anda berada, tanpa berlama-lama mari kita ngobrol dengan Bapak Haji Nur Khalid. Oke, Bapak Haji. Sehat Mas Kiki? Sehat. Bagaimana ini Bapak tentang SKP ini Bapak? Mungkin boleh nih dijelaskan dulu apa sih itu SKP dan mengapa SKP itu penting bagi seorang ASN. Terima kasih teman-teman sahabat ASN Kemenang Kendal. SKP adalah dokumen penting yang menggambarkan apa saja target kinerja yang harus kita capai dalam 1 tahun, atau bahasanya itu adalah kontrak kerja kita selama 1 tahun. Mengapa SKP itu penting? Karena SKP itu sebagai dasar penilaian kinerja seorang pegawai yang nantinya akan menentukan tunjangan itu bisa berupa KGP, kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Bisa digunakan untuk promosi, mutasi, prestasi hingga peningkatan kompetensi pegawai. Secara aturan, secara regulasi terbaru, SKP itu mengedepankan outcome atau dampak dari pekerjaan kita. Jadi berorientasi ke dampak hasil. Oke. Sebelum lebih jauh ini Pak, kita tahu ASN itu terdiri dari PNS dan P2K dan ada jabatan-jabatan fungsional maupun struktural. Apa sih perbedaan fungsional dan struktural itu, dan apakah semua wajib untuk membuat SKP? Di dalam ASN itu ada namanya pejabat struktural. Pejabat struktural itu yang memimpin suatu organisasi. Kalau fungsional itu membidangi satu jenis pekerjaan. Dia ahli dalam satu jenis pekerjaan. Yang ketiga itu jabatan pelaksana. Jabatan pelaksana itu atau bahasa dulunya staf. Semua pegawai ASN itu wajib membuat SKP. SKP itu dibuat 1 tahun dalam 1 tahun. Jadi pegawai yang tidak membuat SKP nanti ada dampak-dampak yang harus diterima. Bisa mendapat disiplin, nanti dapat disiplin bisa mendapatkan disiplin tingkat berat, sedang ataupun ringan. Ada yang bisa dikurangi tunjangan kinerjanya dan lain sebagainya. Untuk periodenya sendiri Bapak, mulai kapan sih pegawai itu wajib untuk membuat SKP? Untuk pegawai yang lama, itu SKP itu periode pembuatannya 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, sedangkan untuk ASN yang baru itu tergantung dari SK yang dia dapat. Kalau SK-nya kontrak kerjanya itu mulai 1 Oktober, berarti periode pembuatan SKP-nya 1 Oktober sampai 31 Desember. Nanti menyesuaikan kapan dia menerima SK-nya seperti itu. Oke. Kemudian Bapak, dalam penyusunan SKP, komponen apa saja yang harus diperhatikan setiap ASN? Dalam SKP itu ada komponen-komponen yang harus dipenuhi. 1, rencana hasil kerja atau biasa disingkat RHK. RHK itu hasil akhir yang akan kita capai. Yang kedua itu indikator kinerja individu.
atau tolak ukur keberhasilan kita. Yang ketiga target. Target itu ada kuantitas. Kuantitas itu hasil kerja yang kita capai. Yang kedua kualitas. Kualitas itu mutu dari hasil kerja kita. Yang terakhir, ya target yang ketiga itu waktu. Waktu adalah periode pelaksanaan tugas kita. Komponen yang terakhir itu ada perilaku kerja. Perilaku kerja itu berdasarkan core value ASN berakhlak. Itu sudah ada, harus sesuai dengan itu. Oke. Terus bagaimana langkah-langkah penyusunan SKP yang benar? SKP itu idealnya dibuat setelah rencana kerja unit itu ditetapkan. ASN itu harus berdiskusi dengan atasan langsung, harus aktif berdiskusi dengan atasan langsung untuk menyelaraskan antara tugas individu dengan target organisasi. Ya, ini harus diingat bahwa SKP itu bukan kinerja individu. SKP itu bagian dari kerja instansi atau organisasi. Berarti alurnya itu seperti apa, Pak? Alurnya pertama itu kan berdiskusi dengan atasan langsung. Tugas bersihnya apa saja, tupoksinya seorang pegawai itu apa saja. Nanti kan didiskusikan, disepakati antara pegawai dengan atasan. Setelah itu kan baru setelah disepakati dituangkan dalam SKP tersebut. Nah, ini peran atasan itu kan sangat penting ya Bapak dalam penyusunan dan penilaian SKP. Bagaimana komunikasi yang ideal antara pegawai dan atasan? Atasan itu punya peran penting dalam SKP. Di antaranya yaitu memberikan arahan target yang harus dicapai. Yang kedua, menyetujui SKP. Setelah target-target nanti tadi dibuat, itu baru SKP-nya diajukan disetujui oleh atasan. Yang selanjutnya yaitu memberikan umpan balik secara berkelanjutan. Setelah SKP disetujui, terus nanti diberikan umpan balik itu feedback, terus yang terakhir diberikan penilaian pada akhir tahun. Nah, komunikasi yang aktif antara pegawai dengan atasan langsung itu perlu dijalin secara intensif biar SKP itu bisa realistis dan sangat baik. Berarti memang komunikasi itu menjadi landasan yang penting ya bagi seorang pegawai dalam membangun SKP-nya sendiri dengan komunikasi dengan atasan langsung. Iya, benar Mas itu. Monggo Bapak, boleh diminum dulu enggak Bapak? Sambil santai. Mohon maaf ini adanya teh Bapak. Biasanya kan kopi jahe. Baik, kita lanjutkan mengenai monitoringnya Bapak. Seberapa penting monitoring SKP secara berkala dan apa saja sih yang dievaluasi pada setiap triwulannya? SKP seorang pegawai itu harus live update, harus diupdate setiap saat. Setiap 3 bulan sekali atau triwulan itu pegawai sebaiknya melakukan pengecekan capaian yang dihasilkan. Nah, terus hambatan-hambatan apa saja yang didapatkan, serta harus mengetahui strategi dari perbaikan SKP. Dengan monitoring secara rutin, penilaian akhir tahun akan menjadi mudah, bukan menjadi kendala lagi. Tadi kan di dalamnya itu ada kualitas, kuantitas, dan waktu. Ada juga tentang bagaimana perilaku kerja. Terus bagaimana sih unsur perilaku kerja turut mempengaruhi nilai SKP dan perilaku apa saja yang dinilai? Dalam SKP itu selain hasil kerja, perilaku kerja juga menjadikan bagian penting dalam penilaian. Ada 7 aspek perilaku kerja yang dinilai, ya, sesuai dengan core value ASN berakhlak. Yang pertama itu berorientasi pelayanan. Artinya kita harus melayani dengan baik. Yang kedua,
akuntabel. Pekerjaan kita harus bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga itu kompeten. Setiap pegawai harus mempunyai keahlian dan keterampilan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Yang keempat, harmonis, harus bisa menerima perbedaan. Yang kelima, loyal. Sebagai ASN kita harus loyal atau setia kepada NKRI. Yang keenam, adaptif. Adaptif di sini adalah kita sebagai ASN harus cepat dan tanggap dalam menghadapi perubahan. Yang terakhir, perilaku yang dinilai itu adalah kolaboratif. Kita sebagai ASN harus bisa bekerja sama dengan berbagai pihak. Berarti misal ada yang tidak sesuai dengan jabatannya, tapi itu mengharuskan kita atasan langsung menginstruksikan, berarti kita harus tetap menjalankan ya Pak? Itu namanya harus loyal. Ya. Oke. Baik Bapak, dalam kerja kolaboratif atau bisa juga diartikan kerja tim, bagaimana kontribusi pegawai bagaimana kontribusi pegawai dapat dimasukkan ke dalam SKP? Terima kasih. Di era sekarang ini banyak tugas-tugas pegawai yang tidak bisa dikerjakan sendirian. Oleh karena itu, SKP juga memuat kinerja kolaboratif. Sebagai contoh, kita sebagai pegawai terlibat dalam tim kegiatan, tim layanan maupun proyek inovasi. Semua kontribusi kita itu bisa dimasukkan dalam SKP selama itu terukur dan disetujui oleh pimpinan. Selama tidak disetujui oleh pimpinan, itu tidak bisa dimasukkan dalam SKP. Jadi seperti itu ya, tetap kerja walaupun masing-masing punya tugas sendiri, namun tidak menutup kemungkinan atau harus tetap bekerja sama kolaboratif dengan orang lain. Ya, sekarang masuk ke hambatan atau kesalahan Bapak yang sering dilakukan oleh ASN dalam penyusunan SKP itu apa? Hambatan-hambatan yang sering kita temui dalam penyusunan SKP biasanya satu, kita dalam menentukan target awal tahun itu tidak jelas, kurang jelasnya penentuan target di awal tahun. Satu. Yang kedua, kita kadang-kadang lupa melakukan monitoring secara berkala. Yang ketiga, belum memahami indikator kinerja. Dan yang terakhir, biasanya SKP itu tidak dibuat sesuai dengan orientasi atau tupoksi masing-masing. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi hambatan-hambatan dari pembuat SKP, satu, dilakukan komunikasi yang aktif dengan atasan langsung. Nanti kan ada namanya dialog kinerja, dan itu kan nanti untuk mencari solusi-solusi tentang masalah SKP. Yang kedua, harus memahami SOP unit kerja masing-masing. Yang ketiga, kita harus tetap belajar dan belajar, terutama belajar tentang pembuatan indikator kinerja secara kinerja secara baik. Oke, terkadang gini Bapak, ada kegiatan yang itu munculnya di pertengahan tahun, sedangkan kita sudah membuat rencana di awal. Apakah dalam tengah tahun itu kita bisa memasukkan hasil kerja itu, kegiatan itu? Nah itu tadi yang kita maksud dari SKP itu harus update. Nah intinya kita harus komunikasi aktif dengan atasan langsung. Pekerjaan yang tadinya belum dimasukkan di tengah perjalanan, ada tambahan pekerjaan yang harus dimasukkan, itu bisa dimasukkan sesuai dengan kesepakatan dengan atasan. Berarti tinggal komunikasi kita ya dengan atasan. Oke. Ya, terakhir ini Bapak, apa pesan atau tips bagi ASN, khususnya ASN Kemenang Kendal, agar bisa menyusun dan menjalankan SKP yang berkualitas dan terukur? Pesan-pesan dalam pembuatan SKP yaitu satu, harus memahami tupoksi masing-masing. Pegawai itu harus tahu tupoksinya apa.
Yang kedua, pegawai harus fokus pada hasil akhir, bukan proses. Yang ketiga, itu harus komunikasi aktif dengan atasan langsung. Yang keempat, harus sering melakukan review secara berkala. Itu ya Bapak. Menarik sekali Sobat Caraka pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Monggo Bapak, sebelum kita closing kita dulu. Mungkin ada hal lain yang mau disampaikan ke sobat penonton atau teman-teman ASN, karena berhubung sudah akhir tahun, adakah deadline mengenai SKP atau informasi penting yang mau disampaikan? Yang terakhir yang mau disampaikan itu SKP itu kan wajib untuk semua ASN. Ada deadline yang harus dipenuhi. Apabila deadline itu sudah melewati deadline belum membuat SKP, maka dia tidak bisa otomatis tidak bisa membuat SKP. Nah, dampaknya terutama bagi yang fungsional. Kalau dia tidak membuat SKP di tahun berjalan ini, dia tidak bisa mengajukan AFA kredit, otomatis dia tidak bisa maju untuk kenaikan pangkat. Sedangkan untuk pelaksana, untuk semua saja, untuk siapa saja ASN yang tidak membuat SKP juga bisa mendapatkan hukuman. Yang tadi sudah disampaikan, ada hukuman disiplin tingkat berat, sedang maupun ringan. Itu bedanya apa sih Pak? Sedang, berat, ringan? Tidak, mas, tergantung dari jenis pelanggarannya. Itu termasuk jenis pelanggaran. Kalau berat itu bisa diberhentikan dengan tidak guna, jadi tanpa pensiun. Kalau sedang biasanya kan penundaan kenaikan pangkat atau penundaan KGB. Kalau ringan itu cuma teguran lisan, teguran tertulis, dan sebagainya. Baik sahabat Caraka, demikian pembahasan kita mengenai SKP, mulai dari pengertian, penyusunan, dan evaluasinya. Semoga memberikan manfaat bagi Sobat Caraka dimanapun Anda berada. Jangan lupa ikuti terus media sosial Kemenang Kendal untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Terima kasih Bapak Khalid sudah meluangkan waktunya. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Oke Sobat Caraka, episode kali ini cukup sekian. Saya Kiki dan kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.